Baik ya, kita mulai kuliah kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada sore hari ini kita menggantikan materi yang harusnya kita sampaikan pada hari Senin. Senin kemarin saya tidak bisa hadir dalam Google Meet. Ya, resikonya punya dosen Pak Arif ya. Jadi bukan kok tidak mau ngajar, enggak. Karena waktunya harus berbagi, tapi Pak Arifnya cuma satu. Jadi ya, kita harus bisa saling memahami, sehingga seandainya memang harus terjadi pergantian jadwal, selama tidak berbenturan dengan jadwal saya yang lain, insya Allah enggak apa-apa. Informasi dari Mbak Ica, ya tadi kesepakatannya hari ini jam 15.30 harusnya, cuman di jam itu saya masih ada aktivitas lainnya, sehingga lebih baik sekalian aja aktivitasnya diselesaikan dan kita memulai aktivitas baru untuk perkuliahan dengan XR semester 1, melanjutkan materi kuliah kita di pengantar akuntansi. Oke, jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu, ya 2 minggu yang lalu, bahwa style mengajar atau gaya mengajar masing-masing dosen itu memang beda. Ya, kita nggak membicarakan dosen yang lain, ya ngomongnya Pak Arif saja lah. Pak Arif itu style mengajarnya memang berorientasi pada kemampuan. Ya, jadi harapannya setelah disampaikan materi itu ada, ya walaupun tidak semua, tapi beberapa yang bisa ditangkap. Artinya sebelum dan sesudah kuliah itu ada bedanya gitu ya. Jangan sampai kok podoai gitu. Nggak boleh. Harus ada bedanya. Sehingga paling tidak bedanya ada di tambahan pemahaman. Kuliah kita memang terbatas ya secara jumlah karena kita harus berbagi. Nah, di keterbatasan itu paling tidak ada beberapa pemahaman yang ya lebih lah ya, lebih dibanding sebelumnya. Terutama ketika kita membahas terkait dengan pengantar akuntansi ini ya. Nah, artinya ada beberapa pemahaman mendasar yang dituntut untuk kalian peroleh, kalian kuasai, walaupun secara basic keilmuan kalian bukan dari basic ekonomi ya, atau mungkin berbasic dunia usaha. Lagi pula di prodi yang kalian ambil itu juga basicnya sebenarnya bukan mengarah ke ilmu ekonomi murni, tetapi lebih cenderung mengarah ke ilmu agama. Hanya saja di dalam salah satu materi keilmuan agama yang ada itu adalah pemahaman terkait akuntansi, terkait dengan muamalah. Ya. Karena memang seperti saya pernah sampaikan dulu, bahwa di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa manusia itu harus melakukan 2 hal, yaitu beribadah dan bermuamalah. Masalah ibadah, saya yakin basic kalian ada di situ, ya, ilmu kalian insya Allah jauh lebih banyak daripada Pak Arif. Ya. Tetapi mungkin dibanding ilmu muamalahnya, itu ya beda ya. Karena memang penekunannya ada di sana. Sehingga setidaknya apa yang disampaikan saat kuliah itu lebih banyak mengarah ke pengalaman personal. Setidaknya sudah pernah Pak Arif lakukan, setidaknya sudah pernah berada pada bagian seperti itu. Ya. Atau memang di dalam aktivitas pekerjaannya tidak jauh-jauh dari itu. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang disampaikan ini tak ubahnya hanya sekedar sharing pengalaman. Ya. Jadi harapannya, karena nanti kalian semua juga tidak akan tahu apa yang akan kalian temui esok hari, maka
apapun yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari cara kita untuk mencoba memaknai kehidupan, cara kita untuk menyiapkan masa depan. Sehingga mana nanti yang sangat dibutuhkan, kita tidak ngerti saat ini. Nah, oleh karena itu mohon beberapa yang disampaikan ini nanti diingat, ya karena otak kita itu juga terbatas, tidak bisa mengingat. Ada fitur auto delete di otak kita itu ya, masih rencananya nggak terhapus tapi ya lupa ada. Nah, oleh karena itu monggo silahkan di backup dengan metode apa. Sehingga saya selalu memberikan rekaman kuliah. Ya, setiap kali kita melakukan perkuliahan itu ya setidaknya salah satu ikhtiar untuk mengingat apa yang pernah kita bahas. Oke. Materi yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas akuntansi secara pengantar awalnya terkait dengan pengertian akuntansi, apa tujuan keberadaan akuntansi, untuk apa fungsi-fungsi dari akuntansi. Hari ini kita masih mau melanjut ke sana. Kita belum masuk ke aspek teknis, ya, belum. Kita masih bicara terkait dengan awalnya dulu. Ya. Materi sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, ya, masih sama. Kita masih membahas PPT yang sama atau modul yang sama. Bahkan kalau modul itu nanti sampai dengan akhir semester ini nanti kita masih gunakan. Bahkan kalau kakak tingkat kalian dulu, yang sekarang semester 3 itu, modul itu dibahas selama 1 tahun, 2 semester. Ya. Jadi di pengantar akuntansi masih banyak yang belum menguasai, ya akhirnya diulangi lagi ketika membahas nanti di pengantar akuntansi 2. Ya nggak apa-apa, kalau bagi Pak Arin nggak apa-apa, karena memang tujuannya adalah understand. Ya. Makanya ketika diberi kesempatan di setiap akhir perkuliahan atau mungkin di sela-sela jeda kuliahnya itu diberi kesempatan untuk bertanya, ya monggo silakan dimanfaatkan. Karena ketika tidak bertanya berarti dianggap paham. Ya, silent is understand. Ya. Bagi Pak Arif begitu. Oke, bagi yang pegang laptop ya atau sudah mencetak modulnya, kita bisa melihat PPT-nya dulu. Ya, kita kembali membahas terkait dengan fungsi dasar akuntansinya. Ya. Monggo silakan dilihat kalau sudah sempat menyetak. Kalau memang belum ya kita bahas share screen di sini aja. Oke, sebentar setting share screen-nya. Oke. Kita mencoba memahami terkait fungsi sekarang. Ya, fungsi dasar dari akuntansi. Ketika kita pelajari ini, sebenarnya untuk apa? Nah, itu. Jangan-jangan kita nggak ngerti fungsinya. Oke, oleh karena itu kita harus ngerti. Yang pertama, itu adalah menciptakan sebuah tatanan atau sistem. Tatanan itu berarti kita bicara prosedur, ya, atau alur aktivitas. Memang bagi kalian yang masih blank, belum ngerti sama sekali akuntansi itu apa, belum punya bayangan, tatanan seperti apa, sistemnya nanti seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas lah. Tapi setidaknya nanti di dalam akuntansi itu ada sebuah proses. Ya. Apa yang saya sampaikan ini masih nyambung dengan pengertian akuntansi yang kemarin sudah kita bahas ya. Bahwa di dalam pengertian itu kita memberikan sebuah pemahaman bahwa akuntansi adalah rangkaian proses dalam mencatat transaksi yang kita lakukan. Ya. Rangkaian proses. Artinya ketika kita bicara rangkaian proses, maka ada beberapa langkah-langkah yang nanti akan dilakukan di dalam proses pencatatan. Kita membayangkan begini aja pertama. Katakanlah ada sebuah organisasi, ya, oke, apapun bentuknya. Ada organisasi yang mana tujuannya adalah menghasilkan pendapatan yang nanti akan menghasilkan laba.
Ya. Organisasi itu karena ingin menghasilkan laba, maka tentunya punya catatan. Catatan itu tujuannya untuk mengidentifikasi laba saya sebenarnya berapa. Nah, walaupun sebenarnya tidak hanya sekedar laba nanti yang muncul di situ, bahkan sampai dengan kekayaan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu nanti untuk menghasilkan catatan seperti itu tadi, maka butuh ilmu akuntansi. Nah, saya ulangin lagi ya. Minggu lalu kita coba, minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita coba bahas ini. Ya. Nah, ilmu akuntansi ini nanti dipelajari untuk memahami kalau di tahap awal teknis dulu aja. Teknis dalam membuat laporan berstandar akuntansi. Nah, laporan itu ada prosesnya ya, saya sebut dengan nama sistem akuntansi tadi, atau alur proses, atau cara. Ya. Yang mana proses itu dimulai dari kejadian transaksinya, ya, harus ada bukti. Biasanya ada kwitansi, ada nota, ya kan? Kalau itu kan mestinya ngerti gitu ya. Ataupun bentuk-bentuk apapun yang bisa membuktikan bahwa memang ada transaksi di situ. Ya. Nah, transaksi demi transaksi itu nanti harus terkumpul, dikumpulkan semuanya, ya. Nah, kemudian setelah itu terkumpul, nanti ada proses yang kita sebut dengan nama siklus akuntansi. Ya, siklus. Artinya siklus berarti ada tahapan-tahapan yang nanti di ujungnya akan balik lagi ke konsep awal, yaitu di transaksi tadi. Oke, saya belum bercerita sampai di situ, belum. Nanti aja dulu. Yang penting kita pahami secara garis besar dulu. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi itu nanti, maka kita akan membendeli, ya membendeli itu bahasa Indonesia, mengumpulkan gitu ya, dikumpulkan itu per kejadian dalam durasi waktu biasanya bulanan, ya. Atau kalau nanti sudah sangat banyak transaksinya ya mingguan, atau mungkin sampai ke harian kalau transaksi per harinya itu sudah sangat besar. Nah, tapi ya rata-rata kita buat aja bulanan gitu ya. Nah, selama 1 bulan, nanti bukti-bukti transaksi itu terkumpul, maka kita akan membuat yang namanya prosedur untuk menggolongkan. Ya. Nah, biasanya ketika kita akan menggolongkan itu, kita butuh yang namanya catatan. Ya, catatan karena kita tidak mungkin membuka kwitansi satu persatu. Maka masing-masing kwitansi itu ada catatannya. Ya, dicatatkan di dalam buku kayak buku besar begitu ya. Catatin di situ. Tanggal sekian ada transaksi apa. Tanggal sekian ada transaksi apa. Nilainya masing-masing berapa dan seterusnya. Nah, itulah yang namanya kegiatan mencatat. Nah, setelah catatan-catatan itu tadi sudah semuanya, semua kwitansi dalam 1 bulan tadi sudah dicatat, maka nanti transaksi itu akan dikelompok-kelompokkan. Nah, pengelompokannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kelompok yang nanti dipakai untuk membuat laporan keuangan. Ya. Nanti tak kasih tahu lah, sementara belum dulu saya. Nah, kelompok-kelompok itulah nanti yang tidak boleh salah, karena jangan sampai salah masuk kelompok. Karena kalau salah masuk kelompok, ya nanti efeknya akan menyebabkan informasinya tidak akurat. Ya, karena salah tempat gitu ya. Nah, setelah kelompok-kelompok itu diselesaikan penggolongannya, maka kita akan membuat yang namanya jurnal. Saya kenalkan istilah-istilahnya dulu aja. Jurnal, namanya jurnal umum. Nah, di jurnal umum nanti kita mengenal ada istilah debit, ada istilah kredit. Ya. Nah, sehingga masing-masing transaksi itu nanti harus dicatat di 2 sisi. Yang pertama sisi debit, yang kedua sisi kredit. Ya. Nah, kenapa harus begitu? Nah, sekarang saya tunjukin ini. Di dalam akuntansi, ya, itu kita diatur dalam sebuah persamaan dasar. Ya, diatur karena itu memang ketentuannya bahwa akuntansi itu memiliki sebuah persamaan dasar.
Nah, persamaan dasar itu mengelompokkan akuntansi itu menjadi dua sisi. Yang pertama adalah sisi harta, dan yang kedua adalah sisi sumber dari harta. Nah, keduanya harus sama. Ya nggak mungkin nggak sama. Kalau nggak sama berarti kan selisihnya masuk apa kan? Nggak jelas. Sehingga pemahamannya adalah seluruh harta yang ada, seluruh harta kekayaan yang kita miliki dalam bentuk apapun, itu pasti jelas dari mana diperolehnya. Nah, untuk memudahkan penggolongan asal muasal dari harta tadi, maka kelompoknya cuma ada dua. Yang pertama adalah hutang, ya, dan yang kedua adalah modal. Nah, cuman seperti itu. Sehingga nanti kita mengenal ada pemahaman seperti ini, ya modelnya. Harta itu juga dikenal dengan nama aset, ya aset. Maka di dalam persamaan akuntansi disebutkan bahwa aset itu berasal dari hutang ditambah dengan modal. Nah, semua yang kita peroleh dari pihak lain yang masih ada kewajiban untuk kita penuhi, maka itu diakui sebagai hutang. Tetapi segala sesuatunya yang berasal dari diri kita sendiri, yang memang sudah ada dari awal, maka itu semua dianggap sebagai modal. Nah, karena ada dua sisi ini tadi, aset, hutang, dan modal, atau kita sebut juga aset itu aktiva, ya, aktiva, hutang dan modal disebut juga pasiva, ya, seperti itu, pasiva. Jadi kita harus mulai kenal istilah dulu ya. Nah, sehingga kita sebut juga dengan nama aktiva sama dengan pasiva, dua sisi yang sama. Nah, karena ada dua sisi yang sama, maka di situ kita bisa memaknai bahwa sekali kita mencatat, sekali kita memberikan entry data ke dalam persamaan ini, maka ketika kita mengentry aset atau aktiva, harus juga mengentry di posisi pasiva. Nah, sehingga harus balance. Nah, untuk membalenkan itulah maka kita mengenal ada istilah debit atau kredit. Ya. Ya kan? Nah, seperti penjelasan di sini, segala sesuatu nanti yang masuk di sebelah kiri, ya ini kirinya kita ya, kita menghadap ke data ini ya. Berarti tangan kiri kita berarti aset ini, ya kan? Maka dia diakui dalam posisi debit, ya. Sementara begitu dulu aja. Walaupun tidak semuanya yang ada di aset itu pasti debit ya, tapi mayoritas ketika masuk di dalam aset itu diakui sebagai debit. Sedangkan yang masuk di dalam hutang ataupun modal, ya ada di sebelah kanan, itu kita akui sebagai kredit. Ya. Nah, seperti ini. Ini langkah pertama untuk memahami teknis akuntansi. Nah, berangkat dari sinilah penjelasan terkait dengan bagaimana laporan keuangan nanti akan kita buat, ya. Maka ada sebuah proses, ya, sebuah proses seperti ini. Nah, katakanlah yang pertama, bagian yang melakukan identifikasi dulu. Oh, ini transaksi yang perlu dicatat ya. Oh iya, ini dicatat. Oh, ini transaksi bulan ini. Ya, ini bulan ini. Jadi kelompok-kelompokan seperti tadi. Nah, syukur kalau pengelompokannya udah jelas. Oh, ini ada transaksi yang menyebabkan kita memperoleh dana masuk. Ya, ini ada transaksi yang menyebabkan kita harus mengeluarkan biaya. Nah, itu bagian identifikasi. Nah, kalau bagian identifikasi itu sudah membuat catatan secara manual terkait dengan data transaksi tadi, maka bagian counting sekarang ini, ya ini bagian counting ini melakukan penjurnalan, ya mencatat dalam bentuk jurnal, ya dibuatlah di dalam komputer. Karena saat ini software akuntansi itu udah banyak, ya jadi kita tinggal input data aja, insya Allah nggak usah mikir bagaimana prosesnya, itu sudah jadi laporannya.
Nah, sehingga nanti kalau kita sudah selesai menginput semua data transaksi, maka hasil output dari inputan data itu kita komunikasikan dengan pimpinan. Ya, misalkan begitu. Katakanlah ini pimpinan nih, karena berdasi kan ya, pimpinannya itu. Nah, pimpinan nanti jelas harus menguasai proses, ya, sehingga dia mengkoreksi. Oh, bener enggak? Oh iya, ini bener, ada yang salah. Salah harus dibenerkan, kalau udah bener ya dilanjutkan kan gitu. Nah, kemudian jadilah laporan keuangan nanti di sini. Ya, laporan keuangan nanti diserahkan ke bagian analis. Ya, bagian analis itu fungsinya adalah mencoba mencermati isi dari laporan keuangan yang disusun tadi untuk memberikan gambaran apa sih sebenarnya maksud dari laporan keuangan itu. Kenapa? Karena belum tentu semua orang itu bisa membaca data di dalam laporan keuangan. Maka seorang analis ini yang akan menerjemahkan ke dalam informasi lisan. Nah, siklus-siklus atau proses-proses seperti inilah otomatis nanti akan melibatkan beberapa pihak, yang mana pihak itu kita sebut sebagai pengguna informasi akuntansi itu. Ada manajer bisnis, ada karyawan, investor, petugas pajak, badan hukum pemerintah, semuanya itu butuh data terkait dengan catatan keuangan yang ada pada usaha kita. Nah, kalau kita itu memang sudah sepakat membuat sebuah usaha, ya maka ada banyak pihak yang nanti akan berkontribusi di dalam usaha kita. Ya, salah satunya seperti ini, orang-orang yang nanti menunggu apakah informasi dari laporan yang kita terbitkan itu menunjukkan bahwa usaha kita itu masuk kategori usaha berkembang atau tidak. Atau justru usahanya itu jalan di tempat, misalkan begitu. Nah, itu nanti akan terlihat di dalam catatan laporan keuangan ini. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam akuntansi pasti akan menyusun yang namanya laporan keuangan, ya. Di mana laporan keuangan itu akan disusun oleh bagian yang disebut dengan bagian dari akuntansi keuangan. Nah, biasanya bagian dari akuntansi keuangan ini nanti mencatat laporan yang dipublish untuk pihak-pihak seperti tadi. Nah, ini ya, dipublish ke sana. Nah, selain bagian akuntansi, itu juga ada lagi bagian manajerial. Nah, kalau bagian manajerial itu menyediakan data tetapi untuk kepentingan internal saja. Ya. Sehingga informasi yang muncul di situ tidak sebanyak informasi yang muncul di akuntansi keuangan. Nah, kalau akuntansi keuangan, informasi yang muncul terstandar, harus mengikuti aturan di dalam akuntansi tadi. Sedangkan di akuntansi manajerial itu memunculkan informasinya itu terbatas sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang butuh data, ya disediakan data seperti yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itulah nanti kalau jauh kita memahami akuntansi, tapi ya ini hanya yang memang serius masuk ke program studi akuntansi ya, tapi ya jadi untuk kalian ya sekedar tahu aja deh, nggak apa-apa. Maka nanti profesi yang bisa diambil adalah seorang akuntan. Nah, akuntan itu ada banyak kelompok ya, banyak jenis gitu ya. Jadi akuntan publik ya, di mana akuntan itu adalah akuntan yang berizin, yang mana mempunyai jasa melakukan pemeriksaan, membantu pelayanan, menjadi seorang konsultan, seperti itu. Nah, cuman itu memang akuntansi murni. Ada juga akuntan yang sifatnya swasta, artinya apa? Freelance. Jadi dia itu tidak terikat pada satu lembaga, tetapi dia bisa melakukan aktivitas kemana-mana. Ya. Jadi bisa bantu ke sana, bantu ke sini, ke sana dikontrak sekian, di sini dikontrak sekian. Nah, jadi tidak punya sebuah tempat usaha, tetapi mempunyai penghasilan yang jelas, gitu ya. Nah, itu adalah akuntan swasta. Nah, tugasnya apa? Nah, ini tugasnya. Seorang akuntan itu harus bisa memproses data seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika tadi saya hanya menyampaikan masih sebatas kepada pengakuan
bahwa transaksi itu nanti harus dibuat dalam laporan keuangan yang masuk ke dalam aktiva maupun pasiva tadi. Ya, kita sementara sampai di situ dulu aja deh. Ya, jadi masih panjang gitu ya, tapi nggak apa-apa. Sementara sampai di situ. Maka informasi dari data akuntansi yang ada di pasiva, aktiva itu tadi dibutuhkan sekali oleh pihak-pihak pemakai. Ya. Untuk apa? Kalau pemakainya siapa kan tadi sudah. Ya, sekarang untuk apa? Yang jelas mereka itu butuh data yang tujuannya untuk membuat sebuah keputusan usaha terkait dengan hubungan si pemakai informasi itu dengan perusahaan tersebut. Misal, si pemakai informasi itu ingin invest modal, ya, ingin investasi modal di perusahaan yang dituju tadi, yang dimintain data laporan keuangan. Namanya kita mau naruh modal, tentunya kan nilainya juga besar dan durasinya lama. Nah, tujuan kita naruh di situ tentunya kan ya semua orang itu ingin ada keuntungan lebih. Kalau sekedar keuntungan aja disimpan aja di deposito, udah dapat, nggak usah mikir macam-macam, disimpan aja pada jatuh temponya nanti dapat jasa. Tapi berapa loh jasa dari deposito? Ya, kecil sekali saat ini, Pak, sekitar 2,7, 2,8%. Kecil banget, nggak kayak dulu. Nah, maka uang yang ada di situ itu seolah-olah uang menganggur. Uang dari orang yang tidak punya keinginan macam-macam. Disebutnya kok ditaruh gitu aja. Tapi kalau memang kita itu berpikir bahwa uang itu harus bekerja, ya ini ya, dalam pemahamannya Pak Arief begitu. Uang itu harus bekerja. Jadi bukan kita itu nanti bekerja untuk uang, bukan. Itu adalah sesuatu yang salah secara fatal itu ya. Ubah mindsetnya. Maka yang harus kita lakukan adalah gimana caranya uang itu bisa bekerja untuk menghasilkan uang bagi kita. Jadi yang bekerja itu biar uang, bukan kita. Nah itu loh mindsetnya. Maka kita akan berpikir bagaimana uang itu bisa menghasilkan uang-uang yang lain. Yang tentunya kita cari dulu yang resikonya paling rendah. Tapi keuntungannya paling tinggi. Besar. Nah, di sini yang harus kita tanamkan di dalam mindset kita ketika akan bicara tentang akuntansi. Di mana itu? Nah, itu yang harus kita cari. Saya tidak bisa mengatakan di sana, di sini, karena masing-masing orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Tetapi saya hanya menjelaskan konsep dasarnya bahwa ketika kita akan mempekerjakan yang namanya uang, kita harus ngerti dulu bagaimana teknis supaya uang itu menghasilkan. Nah, jangan sampai kita itu konyol, berani tetapi nggak ngerti teknisnya. Ya, itu paling kalau nggak ketipu ya paling apes gitu aja. Di antara itulah. Nah, oleh karena itu kita di sini harus tahu dulu bagaimana teknisnya untuk memilih itu. Nah, sehingga kita harus berpikir dari sudut pandang seorang yang ngerti keuangan. Nah, kita kembali ke sini tadi, bahwa ketika kita mencoba menanamkan mindset sebagai seorang pemakai laporan, seperti yang tadi barusan saya jelaskan, hal yang sama itu juga kita tanamkan apabila kita menjadi seorang penyedia laporan. Nah, seperti itu, karena kan hidup ini harus saling take and give, kan? Nah, ketika kita tadi tahu bahwa kita butuh sesuatu seperti itu, maka kita yang menyediakan juga harus ngerti apa yang dibutuhkan oleh mereka. Maka yang pertama jelas kita harus identifikasi siapa yang nanti akan berhubungan dengan kita. Nah, identifikasi dulu, karena kalau kita nggak kenal siapa yang akan kita tuju, ya lucu. Karena bisa jadi nanti apa yang kita sampaikan nggak kepake. Nggak kenal, ya kan? Nah, kemudian baru kita evaluasi kalau sudah kenal, mereka itu butuh apa. Mereka itu butuh data yang mau digunakan untuk apa. Nah, kita harus evaluasi dulu. Oke, kita kembali lagi ke mindset tadi yang sebagai pemakai. Nah, ini saya ajak kalian untuk berubah-ubah posisi ya.
kita kembali ke mindset sebagai pemakai. Kalau memang kita itu ingin membutuhkan data itu untuk ngambil keputusan bahwa saya itu invest di mana yang cocok, tingkat keamanan seperti apa, risikonya sekecil apa, berarti kita sebagai seorang penyedia data, nah balik lagi ya, harus mampu memberikan bentuk informasi dalam sebuah laporan yang ya bisa memenuhi ekspektasi dari pemakai, ya kan? Oh, tadi pemakainya butuh informasi terkait dengan data semua transaksi keuangan. Oke, data transaksi kita masukkan dalam laporan keuangan. Berarti selama satu periode, mau bulanan, mau tahunan, monggo, bahwa semua transaksi di dalam keuangan udah masuk di situ. Nah, kemudian kalau memang masih butuh yang lain, ya kita berikan. Yang pasti, informasi itu tadi harus mengikuti standar laporan keuangan yang benar. Nah, supaya itu mengikuti gimana? Ya harus dirancang sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi nanti akan mengurutkan prosedur dari pelaporan keuangan itu sendiri. Diurutkan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebab kalau nanti tidak urut, maka akan jadi lucu informasinya. Lompat-lompat gitu ya. Orang malah bingung, bukan malah senang, tapi malah bingung. Nah, ketika sistemnya sudah jelas, menjadi sebuah acuan dalam sebuah proses aktivitasnya, barulah laporan itu bisa terbentuk nanti. Ya, karena sistemnya sudah jelas. Anggaplah sistem itu ada dalam sebuah software, misalkan begitu ya. Kita beli aja software jadi. Oke. Insya Allah nggak perlu belajar akuntansi lebih jauh. Ketika kita pakai software, gampang gitu ya. Nah, tinggal input data aja. Apa yang dibutuhkan, datanya masukin semuanya di situ. Nanti kita klik enter, udah keluar data laporan keuangan. Tapi, laporan yang keluar di situ tidak bisa di-customize, tidak bisa diubah-ubah. Laporannya ya itu-itu aja, gitu ya. Sehingga ketika kita mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai, ketika memang di sistem itu tidak muncul informasi yang dibutuhkan, ya kita tidak bisa menambahkan. Ya, lemahnya di situ. Tetapi kalau kita bisa membuat sendiri, maka kita bisa customize ya sesuai dengan kebutuhan pemakai. Ya plus minus lah ya. Nah, inilah yang nanti akan terjadi dalam sebuah rangkaian proses. Ya. Nah, ini jenis-jenis yang tadi saya katakan ya. Ada jurnal, jurnal umum tadi. Jurnal umum adalah catatan kronologis dari sebuah transaksi ya untuk kegiatan transaksi. Kemudian ada istilah ledger. Ya, ledger itu adalah ringkasan dari jurnal, ya, diringkas. Kemudian ada persamaan akuntansi, ada entry ganda, ada akun modal T, ada neraca lajur, ada laporan keuangan. Nah, ini adalah urutan proses yang nanti akan kita bahas di dalam akuntansi. Ya, cuma sebelum sampai ke sana, ya kita kembali lagi ke persamaan tadi. Ya. Ini yang kita bahas tadi kan, di mana aset atau aktiva sama dengan hutang plus modal. Ya. Yang ini dibaca-baca sendiri aja ya. Oh itu nanti dibaca-baca sendiri aja. Kita bahas ke sini. Kelanjutannya di sini. Nah, karena di situ tadi hanya pengertian-pengertian aja, ya nanti monggo dibaca sendiri aja. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan terkait dengan teknis. Ini ada ilustrasi. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan hubungan antara aset, hutang, dan modal dalam persamaan dasar akuntansi tadi. Ya, tolong ini diingat, ingat baik-baik. Ya. Diingat aja. Nggak perlu dihafal, diingat. Ya, lain tuh ya. Nggak perlu dihafal, tapi diingat. Aset, hutang, modal. Secara prinsip, semua transaksi itu hanya terkelompok di 3 komponen itu. Nah, jika bakal kita akan mencatat dalam sebuah buku besar ataupun dalam sebuah jurnal, ya, itu kita harus mengenali karakteristik aset dalam bentuk debit dan kreditnya. Hutang juga sama dalam bentuk debit dan kreditnya, modal juga dalam bentuk debit dan kreditnya. Artinya begini,
Ketika nanti kita mengakui itu sebagai sebuah aset, kapan saatnya aset itu kita posisikan di debit, dan kapan saatnya kita mencatat aset itu di posisi kredit. Hutang juga begitu. Kapan saatnya transaksi hutang itu kita catat di debit, dan kita catat di kredit. Modal juga begitu sama. Nah, maka pahami ini baik-baik. Semua yang ada di kategori aset nanti tak jelaskan apa aja yang ada di aset ya. Tapi sekarang kita pahami dari kelompok besarnya dulu aja. Semua yang ada di kategori aset itu akan diakui dalam posisi debit jika sifatnya menambah dari nilai aset tersebut. Ya, ini pegang baik-baik ini ya, karena ini konsep dasarnya. Ya, tak ulangin. Ketika kita mencatat sebuah aset, ya, maka dia akan diakui dalam posisi debit jika sifat dari aset itu dalam transaksinya menambah nilai atau jumlah dari aset yang kita miliki. Dan sebaliknya, kita akui sebagai kredit jika sifatnya mengurang dari nilai aset yang kita miliki. Yes, kita pegang dulu aja kelompok besarnya. Saya belum menjelaskan isinya, nanti kalau sudah paham kelompok besarnya, baru kita bicara isi. Ya. Nah, kemudian hutang. Saya yakin kalian udah ngerti sekali itu sebenarnya masing-masing itu apa cara pengertian, terutama di hutang ini ya, hampir semuanya orang itu sudah kenal dengan hutang. Nah, ketika terjadi sebuah transaksi hutang, itu kita catat itu sebagai posisi debit, ya jika transaksi tersebut ternyata menyebabkan hutang itu berkurang atau turun. Ya, terjadi penurunan hutang akibat transaksi itu, maka kita catat sebagai debit. Dan sebaliknya, kita akui sebagai kredit jika transaksi tersebut menambah jumlah hutang yang ada. Ya, itu harus pegang baik-baik. Hal yang sama juga terjadi di modal. Kita akui di debit jika sifatnya transaksi itu mengurangi jumlah modal kita. Dan diakui di kredit jika sifatnya menambah jumlah modal kita. Nah, ini pokok penting ini ya. Jangan sampai lupa yang ini. Nah, kemudian kedua sisi kiri dan kanan ini, kiri kanan itu artinya ini ya, dibatasi oleh sama dengan. Ya, dibatasi oleh sama dengan ini. Kirinya di sebelah aset, kanannya dari hutang dan modal. Jumlahnya harus sama. Kalau total asetnya nanti ketemu 10 juta misalkan ya, maka hutang ditambah modal itu juga harus 10 juta. Nggak boleh asetnya 10 juta, hutang tambah modal kok 9 juta. Lu yang 1 juta apa? Nah, kan tidak jelas lagi deh. Nggak bisa diakui. Nah, begitu ya, bersama. Oke. Nah, dari persamaan ini tadi, aset, hutang, dan modal, itu nanti merupakan cikal bakal untuk membuat laporan yang disebut dengan nama neraca. Ya, jangan sampai salah loh ya. Kalau salah masuk neraka. Ya, makanya nggak boleh salah di sini. Ya, supaya jadi neraca. Ya. Nah, di dalam komponen neraca, nanti akan di breakdown isi dari aset, isi dari hutang, isi dari modal. Ya. Oke, sekarang kita coba pahami. Neraca itu apa? Neraca adalah daftar yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Entitas itu lembaga usaha tadi ya. Ya, misalnya suatu perusahaan yang mana nanti mempunyai pengakuan transaksi dalam bentuk aset, hutang, dan modal. Ya, seperti tadi di persamaan akuntansinya. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang harus dapat diukur dalam satuan uang yang tujuannya untuk membantu aktivitas dari operasional usaha. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa membantu aktivitas operasional usaha tetapi tidak bisa dilaporkan dalam satuan uang, berarti itu bukan aset. Tidak bisa masuk di sini.
Ya. Nah, kemudian aset tadi, nah, posisi debit itu adalah saldo normalnya. Ya. Sedangkan hutang dan modal, saldo normalnya adalah posisi kredit. Artinya saldo normal itu apa? Artinya saldo normal itu jika menambah dari nilai masing-masing. Ya, maka ada di debit kalau di aset, dan hutang dan modal itu di posisi kredit. Nah, itu disebut dengan nama saldo normal. Nah, inilah yang disebut saldo normal, perkiraan aset. Ya. Penambahan aset dicatat sebelah debit dan pengurangannya dicatat sebelah kredit. Nah, sekarang apa aja isi dari aset? Ada 3, tapi yang paling utama ya cuma 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya, aset lancar, aset tetap. Ya, yang masuk kategori lain-lain itu jika tidak diakui dalam kelompok lancar dan tidak diakui dalam kelompok tetap, baru masuk lain-lain. Ya. Tetapi kalau semua bisa diakui di lancar dan tetap, maka lain-lain tidak perlu ada isinya. Apa itu lancar? Aset lancar adalah ini yang pertama, kas. Itu yang paling utama. Kas itu apa? Kas itu adalah sejumlah uang yang kita miliki, baik itu secara tunai kita bawa atau dalam bentuk tabungan. Nah, itu kas. Jadi ketika kita membawa, berapa yang kita bawa? Ya dari dompet kita, Pak, money butter berapa loh? 500.000. Ya oke, itu kas. Nah terus, kan uang kamu nggak satu-satunya ada di dompet, ya kan? Ada nanti di tabungan, mungkin berjuta-juta di situ, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita ngelaporin kas, maka baik yang tunai maupun dalam rekening, itu harus kita akui semuanya. Itu kas. Kemudian yang kedua adalah istilahnya piutang. Piutang itu kebalikan dari hutang, ya, tergantung dari sudut pandang melihatnya. Misalkan gini ya, kalian, ya ini kalian coba, kalian itu jualan, jualan barang. Nah yang beli itu teman, ya kan, yang beli teman. Harganya katakanlah 100.000. Nah karena teman maka ya udahlah, kalau belum ada uang bawa aja. Ya, biasanya kan gitu. Nah kapan bayar ya? Ya sudah apa-apa lah, minggu-minggu lagi. Nah, gitu ya, teman. Ya, nggak apa-apa, maaf ya, nggak bawa uang ini tadi. Ya oke, nggak apa-apa, dibawa aja. Nah, dibawalah barang itu. Padahal barang itu di catatan kalian nilainya 100.000. Ketika barang itu dibawa, itu artinya apa? Tidak terjual kan? Nah, tapi belum ada duit. Kita belum menerima 100.000 uang. Kita hanya menerima janji. Engkau tak bayar seminggu lagi ya? Oke. Nah, kita menerima janji. Jadi kita dibayar pakai janji. Mau? Kalau dalam akuntansi mau. Ya kan? Daripada nggak laku, lebih baik laku dibayar pakai janji. Ya. Nah, tergantung janji siapa kan gitu ya. Ini janjinya orang Islam atau janjinya orang bukan Islam kan gitu. Tapi insya Allah kita harus nonton aja ya. Ya, janji adalah hutang. Jadi pasti mereka akan menepati. Apalagi kalau kita yakin, kita percaya, kita kenal. Nah, terus bagaimana nasibnya 100.000 tadi? Kita akui sebagai apa? Urusannya duitnya kan gitu. Disitulah kalian mengakui sebagai piutang. Jadi piutang itu adalah sejumlah nilai atas penjualan barang yang sudah dibawa oleh pembeli, namun masih belum kita terima pelunasannya. Barangnya sudah laku, tetapi kita belum dapat uang. Jatuh temponya katakanlah seminggu lagi. Ya, maka itu kita akui sebagai piutang. Nah, di sisi yang baliknya, lawannya, si pembeli tadi, dia kan bawa barang kita nih. Mereka belum bayar, ya kan? Dia tahu bahwa dia belum bayar sama sekali. Maka dia menganggap sebagai kebalikannya piutang. Hutang. Iya, betul. Jadi teman kalian tadi merasa punya hutang ke kalian. Dan sebaliknya, kalian mempunyai piutang ke teman kalian tadi. Nah,
Itu kita bicara hutang piutang. Nah, piutang itu masuknya di aset lancar tadi, bareng dengan kas. Sedangkan hutang masuknya di pasifa, ya, sisi lawannya tadi, gabung dengan modal tadi. Nah, tetapi hutangnya siapa? Nah, kalau kita sudah mengakui itu tadi adalah sebuah piutang, maka ya sudah, hanya piutang aja yang kita akui di dalam laporan tersebut. Ya, nggak boleh kemudian kita juga akui lagi sebagai hutang. Ya udah, uang itu piutang kok. Piutang dan hutang itu sesuatu yang berkebalikan. Kalau kita sudah akui satu, ya sudah, berarti ya itu aja yang kita akui. Nah, selain kas dan piutang apa? Ada yang namanya persediaan. Ini misalkan kalau kalian punya barang dagangan, gitu ya, punya stok, namanya jualan kan nggak mungkin tuh barangnya cuma sedikit toh. Ya ada banyak lah, biar nanti bisa dipakai untuk pilihan gitu ya. Maka sebanyak kalian punya barang dagangan itu kita akui sebagai persediaan. Ya, secara sederhana, kas yaitu uang tunai, piutang, klaim yang nanti bisa kita ambil dari orang lain, dan persediaan yaitu barang yang akan kita jual, itu semua masuk di kategori aset lancar. Yes, no. Pahami. Itu kelompok yang pertama dari aset. Nah, kelompok yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap itu apa? Aset tetap itu adalah barang yang mayoritas berwujud. Yang mana barang itu bisa kita gunakan untuk operasional yang nanti membantu usaha kita paling cepat selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau nilai dari barang itu di bawah 1 tahun, berarti nggak boleh kita akui sebagai aset tetap. Tetapi kalau nilai barang itu bisa lebih dari 1 tahun masa pakainya, baru bisa kita akui sebagai aset tetap. Nah, aset tetap itu digolongkan jadi beberapa. Ya, oke, di sini belum ada, tak ceritain aja ya. Penggolongan aset tetap itu biasanya dilihat dari yang tertinggi dulu, nilainya. Karena tadi kita bicara barang, maka nilai barang tertinggi itu ya anggaplah adalah tanah. Misalkan beli tanah gitu ya. Tanah dalam bentuk ukuran sekian meter kalau sekian meter gitu ya, bukan tanah 1 truk, bukan itu ya. Kalau tanah 1 truk itu namanya uruk. Tanah yang kita maksud itu adalah tanah yang luas ya, ukurannya luas. Sekian meter kali sekian meter panjang kali lebarnya. Nah, itu kan ada nilainya, dan biasanya nilainya tinggi, tergantung lokasinya juga. Nah, maka itu kita akui sebagai aset tetap. Kemudian kalau di dalam proses perjalanannya kita punya tanah itu, kita bangun di situ, ada bangunannya. Di atas tanah berdiri sebuah bangunan. Nah, sekarang kita lihat nilai bangunannya berapa. Nah, nilai bangunan dilihat berdasarkan apa? Kalau tanah tadi kan dari harga belinya. Nah, kalau bangunan, ya dari pembuatannya. Ketika membuat bangunan, misalkan rumah itu ya, itu habis berapa tadi buatnya? Atau kalau rumah itu beli, ya berapa nilai belinya? Maka kita akui sebagai nilai bangunan. Nah, selain tanah dan bangunan apa? Masih ada lagi. Misalkan adalah kendaraan. Ya, kita beli kendaraan. Kita beli peralatan, ya, alat-alat untuk usaha kita. Kita membeli perabotan, ya, beberapa meja kursi, ya, almari, apalagi ya semuanya yang dalam bentuk mebeler biasanya. Itu masuk kategori perabotan. Nah, hal-hal seperti itu kan berwujud semua. Ya kan? Nah, wujudnya ada sehingga harus kita laporkan sebagai aset tetap dengan nilai rata-rata berdasarkan dari harga belinya. Jadi kita akui sebagai aset tetap. Nah, seperti itu. Sedangkan aset lain-lain, ya sudahlah, kita belum ke sana lah ya. Yang jelas aset lain-lain itu adalah sesuatu yang tidak masuk kategori aset tetap dan tidak masuk ke dalam aset lancar. Nah, kemudian dari aset, aset itu tadi kan saya bilang yang tetap itu lebih banyak didominasi yang wujudnya jelas. Iya, karena aset itu ada 2 bentuk.
Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud tadi gampang ya, kita bisa sentuh. Tapi yang tidak berwujud itu yang seperti apa? Aset tidak berwujud adalah sebuah kekayaan kita juga, namun tidak nampak. Hanya dalam sebuah pengakuan saja. Misalkan hak cipta, hak paten, nah seperti itu. Merek. Ya. Apa mau kalian punya merek, kemudian merek itu sudah laris, kemudian tiba-tiba orang di sebelah kalian pakai merek kalian tanpa izin. Marah kan? Ya, kita sudah punya kekayaan kok diserobot orang lain kekayaannya, kan mesti nggak terima itu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah bukti bahwa sebenarnya sesuatu yang sebenarnya tidak nampak seperti itu adalah bagian dari kekayaan kita juga. Ya, merek. Hak cipta juga begitu. Sudah capek-capek kita itu membuat sebuah proses atau membuat sebuah tata cara untuk apa misalkan ngeracik makanan yang belum pernah ada. Ya. Kita bisa membuat makanan yang enak dengan harga yang murah dengan jumlah yang banyak. Nah, mesti senang memang Ponorogo. Ya kan? Paris, wes. Nah, kemudian kita patenkan. Misalnya mematenkan dengan namanya sendiri, ya, apa gitu ya. Nah, nama itu nanti menjadi sebuah merek, ya. Paten itu adalah pengakuan dari lembaga sertifikasi hak cipta. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika nanti ada orang lain ingin meniru apa yang kita buat, maka kita harus izin. Ya. Mereka harus izin ke kita. Nah, izin itu nanti ya terserah, nanti dikenakan biaya sewa, ya kan, misalkan sewa dari ciptaannya, atau kita jual justru ciptaannya itu. Nah, seperti itu. Nah, itu semua berarti ada nilai yang bersumber dari sebuah kekayaan kita, namun tidak berwujud. Ya. Yang sekarang lagi tren itu franchise, ya franchise kafe, ya, franchise cafe. Ya. Kalian anak-anak muda mungkin kenal ini ya. Nah, ada franchise cafe di sini, ada di sana, bikin cabang-cabang. Nah, jangan berpikir cabang-cabang itu didirikan oleh satu orang. Enggak. Satu orang itu hanya punya satu tempat. Tetapi dia menjual hak cipta dari barang-barangnya untuk dijual di tempat lain oleh orang lain juga. Nah, maka kondisi seperti itu kita anggap sebagai franchise. Ya. Contoh lagi adalah kayak Indomaret, Alfamart, nah seperti itu. Jangan dipikir yang punya itu satu orang, enggak. Ada Alfamart di dekat kalian tuh yang punya siapa. Nanti Alfamart di beberapa ratus meter berikutnya yang punya orang beda lagi. Indomaret ya beda lagi. Nah seperti itu. Tetapi logonya sama, standar isinya sama, bentuk-bentuknya sama. Karena apa? Dia mengambil merek yang sama. Maka itu adalah franchise. Nah, semuanya itu tadi masuk sebagai harta. Ya, nah, sisi pasifanya ada hutang, ada modal. Oke, kalau hutang itu cuma dibedakan jadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu hutangnya itu durasi waktunya jatuh tempo kurang dari 1 tahun, ya. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, satu perkiraan hutang tadi ada di sebelah kredit, artinya ketika hutang itu bertambah nanti diakui sebagai kredit, kalau hutangnya berkurang diakui sebagai debit. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah modal. Kita sampai di sini dulu ya. Sudah maghrib. Modal itu adalah kekayaan bersih. Artinya memang ya sudah kita bawa sebelum kita mendirikan usaha itu. Sudah kita miliki secara otomatis. Ya. Nggak tahu sumbernya dari mana. Apakah itu kita membeli sebelumnya atau kita dapat warisan. Nah itu udah urusan nanti ya. Yang jelas itu sudah ada sebelum kita melakukan aktivitas usaha. Nah saldo normanya itu juga kredit sama dengan hutang tadi. Ya. Sedangkan kalau modalnya itu turun berkurang atau digunakan itu masuk di sebelah debit. Nah, dalam satu periode proses usaha nanti aktiva, hutang, modal itu pasti berubah. Ya, terutama perubahan yang paling kelihatan ada di sisi modal. Nah, kenapa? Karena setiap usaha itu kan pasti menghasilkan keuntungan.
sebagian dari keuntungan yang kita peroleh itu kita gunakan untuk menambah modal. Ya kan? Nah, sekarang coba kalian bayangkan lagi di sini tadi. Ketika modalnya bertambah, nah ini kan, maka di posisi aset juga harus bertambah karena ini harus balance. Nah, ketika kita memperoleh tambahan modal, maka di posisi aset nanti juga harus bertambah. Nah, tergantung penambahan modal dalam bentuk apa. Kalau penambahan modal tadi dalam bentuk uang, maka yang masuk di aset adalah kas. Masuk di aktiva lancar tadi, aset lancar tadi. Penambahan modalnya dalam bentuk barang, misalkan dapat bantuan hibah barang, nah, maka penambahan asetnya ada di aktiva atau aset tetap. Nah, seperti itu. Yang pasti jumlah total aset harus sama dengan jumlah total hutang dan modal. Nah, demikian juga yang terjadi pada hutang. Kalau hutangnya berkurang, nah gimana? Kalau hutangnya berkurang, bagaimana relevansinya dengan aset? Ya harus berkurang juga. Wong ini turun kok, ya kan? Maka asetnya juga akan turun. Nah, biasanya apa yang turun di aset? Hutang berkurang itu kenapa? Ya karena diangsur kan, dibayar toh. Satu-satunya cara untuk mengurangi hutang kan dibayar. Nah, bayar pakai apa? Duit, ya kan? Nah, duit ada di mana? Duit ada di kas. Nah, sehingga ketika nanti hutangnya itu turun, ya toh, asetnya juga turun. Kenapa kok asetnya turun? Karena kasnya berkurang. Nah, seperti itu. Kasnya berkurang kan? Dikurangi tadi dipakai untuk bayar hutang, sehingga hutangnya berkurang. Nah, itulah yang disebut dengan nama persamaan. Karena harus balance. Nah, hal-hal seperti inilah nanti yang harus kita pegang dulu. Target saya sampai dengan UTS nanti prinsip dasar dari transaksional itu kepegang dulu. Seperti ini tadi contohnya, prinsip dasar transaksional. Pertemuan yang akan datang nanti akan saya kenalkan dengan contoh ya, yang harus kalian pahami 2 minggu ke depan itu cuma ini aja. Kapan kita naruh di debit untuk semua transaksi aset, kapan kita naruh di kredit untuk transaksi aset, isinya aset apa? Isinya aset di sini tadi. Nah ini, aset lancar, aset tetap, aset lain-lain, isinya itu. Ya. Hal yang sama juga begitu. Kapan kita naruh di debit untuk hutang, kapan kita naruh di kredit untuk hutang, modal juga begitu. Nah, nanti isinya hutang dan modal ada di sini. Tolong dipahami sampai di sini. Ya. Jadi modal ini, ya, sehingga nanti ini, ya, ini yang akan menjadi dasar. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan ya. Iya, bulan depan. Atau ya nggak apa-apa. Tugasnya itu tadi ya. Kalau bisa tolong modul yang saya tunjukin tadi karena sudah saya share ke grup ya, itu di print aja. Ya, dicetak, di print. Modul tok itu aja, modulnya di print. Ya nanti ketika kita membahas itu kalian nggak perlu bolak-balik komputer, yang bolak-balik kertas gitu aja, jadi mudah gitu ya. Oke, mungkin begitu. Terima kasih untuk semuanya. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu sudah maghrib ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di WA di grup aja. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.